Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gandhi dari ujung timur Pulau Madura dalam channel Peluit Guru. Dalam video kali ini kita akan bahas bersama atau ulas bersama tentang tahapan diskusi tindak lanjut observasi kelas. Setelah kepala sekolah melakukan observasi kelas, atau bahasa gampangnya adalah menilai cara kita mengajar di kelas, maka kita akan masuk pada tahapan yaitu tindak lanjut. Bagaimana caranya? Sebelum itu Bapak Ibu silakan ada klik tombol subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan terus berbagi informasi update di dunia pendidikan. Dan silakan Anda share video ini jika Anda rasa bermanfaat. Baik Bapak Ibu guru hebat Indonesia, kita langsung masuk pada PMM. Setelah kepala sekolah melakukan observasi kelas, maka kita akan melanjutkan pada tahapan di PMM, yaitu diskusi tindak lanjut observasi kelas. Seperti ini contoh tampilannya Bapak Ibu. Ini bisa diakses ketika Bapak Ibu telah selesai diobservasi oleh atasan. Mohon diperhatikan pada yang saya beri kotak merah. Di situ ada tanda checklist. Apabila kepala sekolah sudah melakukan observasi, maka akan muncul tanda checklist dan Anda dapat melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Silakan ada klik tombol kumpulkan. Maka akan lanjut pada cek hasil penilaian observasi. Di sini muncul 3 poin fokus perilaku yang telah dinilai oleh atasan, di mana 3 poin ini berasal dari persiapan observasi kelas, yaitu tahapan sebelumnya yang telah Bapak Ibu beri tanda checklist atau tanda centang. Maka akan menjadi fokus perilaku yang akan dinilai oleh kepala sekolah ketika melakukan observasi kelas. Contoh poin yang pertama, yaitu fokus perilaku yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Di sini atasan memberikan nilai dilakukan dan efektif. Jadi nanti di akun kepala sekolah muncul rubrik penilaian saat melakukan observasi kelas, di mana ada fokus perilaku, kemudian ada penilaian yaitu diantaranya dilakukan dan efektif, belum dilakukan, atau dilakukan tapi belum efektif. Di situ juga kepala sekolah dapat memberikan catatan tentang hasil penilaian yang telah diberikan. Contoh pada poin 1, Anda mendapatkan nilai dilakukan dan efektif. Kemudian catatannya, guru melakukan komunikasi positif. Begitu juga dengan fokus perilaku selanjutnya. Silakan Bapak Ibu klik tombol lanjut pada pojok kanan bawah. Maka akan diarahkan pada form atau formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Muncul pertanyaan, apa tantangan yang Anda hadapi ketika melakukan praktik pembelajaran yang direncanakan selama observasi kelas? Silakan Bapak Ibu isikan dalam kotak yang saya beri tanda merah ini. Silakan isikan hambatan atau kendala yang Bapak Ibu hadapi ketika melakukan praktik pembelajaran. Di sini saya kasih contoh. Misalkan dalam pembelajaran Bapak Ibu membagi siswa dalam bentuk kelompok kecil, dan untuk memilih anggota kelompok itu Bapak Ibu mengalami kesulitan karena banyak siswa yang menuntut ingin memilih anggota kelompoknya sendiri. Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan pada kotak ini. Kemudian lanjut pada memilih tindak lanjut dari PMM. Setelah Bapak Ibu menyampaikan kendala dan hambatannya, sekarang kita akan melakukan tindak lanjut yang disediakan oleh PMM.
Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Ada keterangan di sini, pilih salah satu atau lebih tujuan tindak lanjut. Jadi di sini ada 3 opsi. Silakan Bapak Ibu pilih satu, itu boleh. Pilih 2 atau 3 juga boleh. Namun saran saya, pilih satu saja agar tindak lanjut tersebut benar-benar dapat dicapai dan dipahami oleh kita sebagai guru untuk mengatasi hambatan atau kendala saat melakukan praktik pembelajaran. Silakan perhatikan pada opsi yang pertama yang saya beri centang biru, pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian di bawahnya ada refleksi dalam pembelajaran. Pada kotak di bagian kanan itu ada tanda panah. Silakan Bapak Ibu klik, akan muncul beberapa opsi di situ. Silakan pilih salah satu. Jadi Bapak Ibu, di sini telah disediakan 3 tindak lanjut dari PMM. Lanjut pada kotak yang saya beri tanda nomor 6. Kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Jadi Bapak Ibu, tindak lanjut itu telah disediakan oleh PMM. Kita hanya diminta untuk mempelajari sebagai solusi dari permasalahan yang kita hadapi saat melakukan praktik pembelajaran. Muncul pertanyaan, kapan Anda akan mempelajari? Bisa diisi Mei sampai Juni. Silakan tulis periode Anda untuk mempelajari materi tersebut yang disediakan oleh PMM. Anda bisa menulis secara bebas waktunya. Tentunya sebelum atau terakhir adalah bulan Juni. Kotak yang ketujuh, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Di sini juga terdapat beberapa opsi di bawahnya Bapak Ibu. Silakan klik di bagian kanan, itu ada tanda panah. Maka akan muncul beberapa opsi, pilih salah satu saja. Misalkan sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Oke, kita lanjut pada memilih tindak lanjut dari pilihan belajar lainnya. Kotak ke-8, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Silakan isikan rencana tindak lanjut dengan memilih pembelajaran lainnya. Untuk tindak lanjut apabila ada rencana pilihan belajar lainnya. Pada kotak ini ada contoh, yaitu dengan strategi pengelompokan yang efektif. Ini bebas Bapak Ibu ya, silakan dipilih sesuai dengan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan. Kemudian apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Contohnya melakukan praktik simulasi dengan rekan guru lainnya. Ini bebas Bapak Ibu pengisiannya. Kemudian terakhir, kapan Anda akan melakukan tindak lanjut? Periode Mei sampai Juni. Jadi tidak boleh melebihi bulan Juni Bapak Ibu, karena di bulan Juni yaitu kepala sekolah akan memberikan penilaian akhir pada kinerja kita di semester yang pertama atau di periode Januari sampai Juni. Jadi tidak boleh melebihi bulan Juni. Jika semua telah terisi, Bapak Ibu bisa melakukan klik simpan draft untuk menyimpan pengisian tindak lanjut apabila belum selesai dan akan diteruskan di kemudian hari. Atau Bapak Ibu jika sudah yakin dengan semua isian tersebut, silakan lanjut pada klik tombol kumpulkan. Baik Bapak Ibu, setelah itu kita akan memasuki pada tahap selanjutnya di PMM, yaitu refleksi tindak lanjut observasi kelas. Kita akan ulas kembali pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.